البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. La nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya, yaitu dari kitab Al-Masail atau Masail Al-Jahiliyah, permasalahan-permasalahan ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Pelajaran yang terakhir kita ambil, barakallahu fikum wa hafizakumullah, adalah pelajaran yang ke-67. Nah, rangkaian dari banyak permasalahan, mulai dari permasalahan yang ke-63 sampai 67. Sekarang kita akan masuki permasalahan yang ke-68. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih, Al-Mas'alatu Tsaminatu Wassittun, permasalahan yang ke-68. Permasalahan yang ke-68 ini kata beliau, da'wahumul 'amala bima 'indahum minal haqq. Nah, pengakuan mereka bahwasannya mereka beramal dengan apa yang ada di sisi mereka berupa kebenaran. Jadi mereka mengaku-ngaku diri mereka beramal dengan amalan kebenaran yang ada pada mereka. Kaqaulihi, seperti ucapannya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang mereka, nu'minu bima unzila alaina. Kita beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Nah, atau kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Jadi gaya mereka, mereka beriman kalau yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang ada pada Taurat katanya. Tapi mereka tidak mau beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun cuma pengakuan saja. Kata beliau di sini, perhatikan, da'wahumul 'amala bima 'indahum minal haqq. Jadi pengakuan mereka beramal dengan apa yang ada di sisi mereka berupa kebenaran. Nah, dalilnya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan mereka, nu'minu bima unzila alaina. Ini, kita beriman dengan apa yang diturunkan kepada kita. Ma'atarkihim iya, bersamaan mereka meninggalkan kebenaran tersebut. Bayangkan itu. Cuma ngaku-ngaku saja. Yang ada dalam lisan saja. Inilah yang yang seperti ini tidak bermanfaat, barakallahu fikum. Karena keimanan tidak cukup dengan lisan saja. Keimanan harus diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, kemudian diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Seperti itu. Jadi kalau kita cuma mengaku, misalkan ada seorang dai atau seorang sunni salafi atau mengakunya, dia mengaku dirinya adalah sunni salafi, cuma mengaku saja mulutnya saja. Dia mengatakan dakwah dengan televisi tidak boleh, tapi dia nongol saja dakwah dengan televisi. Dakwah dengan yayasan enggak boleh, haram misalkan. Tapi dia dakwah eksis di bawah yayasan. Allah musta'an. Dakwah dengan ijazah atau barakallahu fikum, mencari gelar, titel dan semisalnya adalah dakwah duniawiyah. Dia malah kuliah lagi. Allah musta'an. Seorang dai, seorang ustaz tidak layak seperti itu. Nah, bukan hanya seorang ustaz saja, seorang talabul ilm, seorang penuntut ilmu. Barakallahu fikum, hanya seruannya saja, hanya yang ada dalam mulut saja, tidak diperkenankan, barakallahu fikum. Namun yang namanya pengakuan, barakallahu fikum, upayakan direalisasikan, diwujudkan dengan perbuatan atau amalan. Qaulun wa amalan wa i'tiqadan. Ucapan, amalan dan keyakinannya. Barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan waffaqahullah, min masaili ahli jahiliyah, termasuk permasalahan jahiliyah, da'wal yahudi al-'amala bima 'indahum minal haqq. Itu pengakuan orang-orang Yahud, beramal dengan apa yang ada bersama mereka berupa kebenaran. Ma'atarkihim iya, bersamaan mereka meninggalkan kebenaran tersebut. Cuman mengaku-ngaku saja. Jadi mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka beramal dengan kebenaran yang ada pada diri mereka atau yang ada pada sisi mereka, namun bersamaan dengan itu mereka meninggalkan kebenaran tersebut.
Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, qalu nu'minu bima unzila alaina." Perhatikan ini. Apabila dikatakan kepada mereka orang Yahud, berimanlah kalian dengan apa yang Allah telah turunkan. Qalu, justru mereka mengatakan nu'minu bima unzila alaina. Kita beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kita. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Cuman alasan saja tapi ya. Bima unzila alaina qila ma'nahu, makna daripada ayat bima unzila alaina, bima unzila ala rusulina min anbiya'i bani Israil. Nah, maknanya adalah kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada rasul-rasul kami dari kalangan nabi-nabi Bani Israil. Li'anna hadhil ayata fil yahud, dikarenakan ayat ini berkaitan masalah mengenai orang Yahud. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Orang-orang Yahud mengatakan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Ayma unzila ala rusuli Bani Israil. Itu apa-apa yang diturunkan kepada para rasul Bani Israil. Ma'a anna alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu ma ja'at bihi rusuluhum. Bersamaan dengan itu, bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berseberangan, tidak menyelisih apa yang dibawa oleh para rasul mereka. Wa yakfuruna bima wara'ah. Perhatikan ini. Dan perbuatan mereka orang-orang Yahud, nah barakallahu fikum, mereka kufur atau mereka kufur terhadap apa yang selainnya. Jadi barakallahu fikum, pengakuan mereka beriman dengan apa yang ada pada mereka, katanya, yang diturunkan kepada nabi-nabi Bani Israil. Adapun selainnya mereka kufur. Yakni ghairahu, maksudnya mereka kufur dengan yang selainnya. Mimma unzila ala Isa wa Muhammad, dari apa atau berupa kebenaran yang diturunkan kepada Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW, mereka kufur. Jadi mereka intinya, alasan mereka atau pengakuan mereka beriman dengan Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam saja, atau beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasul-Rasul Bani Israil, selainnya tidak mau. Allahul musta'an. Kita lihat sini, wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal yang diturunkan oleh Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW itu benar adanya. Membenarkan dengan apa yang ada bersama mereka. Nah, falladzi ja'a bihi Isa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa muwafiqun lima ja'a bihi anbiya'uhum minal haqq. Maka apa-apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencocoki sesuai dengan apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka berupa kebenaran. Wa mubayyinun lima adkhaluhu fi kitabihim, dan juga sebagai penjelas atau menjelaskan terhadap apa yang mereka masukkan di dalam kitab mereka, minat tahrif wa takdzib wa tadlil, baik berupa tahrif, barakallahu fikum, pengubah atau mengubah makna, wa takdzib, pendustaan, wa tadlil, penyesatan. Hadza min nahiyatin, ini dari satu sisi. Jadi Alkitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu justru apa? Membenarkan sesuai cocok dengan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka berupa kebenaran. Bahkan menjelaskan terhadap kekeliruan mereka. Penyelewengan, pendustaan atau penyesatan yang mereka masukkan dijelaskan ini dari satu sisi. Wa nahiyatun tsaniyah, dan sisi yang kedua, annahum ghairu shadiqina fi hadhil maqalah, bahwasanya mereka tidak jujur dengan ucapan ini. Jadi mereka mengatakan seperti itu, tapi mereka tidak jujur dengan ucapannya. Bidalili irtikabihim hadhil jara'im al-madhkurah fi qouli ta'ala, dengan dalil senantiasanya mereka melakukan perbuatan-perbuatan jara'im. Jara'im itu kejahatan-kejahatan. Kejahatan-kejahatan, kriminalitas yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, raddan 'alaihim, sebagai bantahan terhadap mereka. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Katakanlah kepada mereka, terus kenapa kalian justru membunuh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dahulu? In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Ini bentuk kedustaannya. Orang Yahud terkenal mereka membunuh para nabi. Ini perkara yang tidak dilakukan lagi. Barakallahu fikum, terkenal membunuh barakallahu fikum para nabi. Akhirnya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian benar-benar beriman, kenapa kalian justru membunuh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dahulu? Jika kalian benar-benar beriman. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun, dan sungguh telah datang kepada kalian Nabi Musa alaihissalam dengan penjelasan-penjelasan, dengan al-haq, kebenaran. Kemudian justru kalian menjadikan ijl, yaitu berhala anak sapi,
min ba'dihi setelahnya wa antum zalimun, dalam keadaan kalian berbuat kezaliman. Hada raddun alaihim, ini adalah bantahan mereka. Fallahu radda alaihim biraddain, maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan dua bantahan. Ar-raddul awal, bantahan yang pertama, anna ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu ma jaa bihi Musa min tauhidillah wa ifradihi bil ibadah. Bahwasannya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyelisih dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, berupa tauhid, berupa mentauhidkan atau meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, wa tarki ibadati ma siwah, dan juga berkaitan masalah meninggalkan peribadatan yang selain atau peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa musaddiqun lidzalik, bahkan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alkitab yang didatangkan oleh Rasulullah, yang didatangkan oleh yang didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembenar untuk itu semuanya. Naam. Jadi mereka tidak punya pilihan lagi, dalam artian mereka sekedar dusta saja. Benar dalam ucapannya pun tidak benar juga. Dalam artian mereka sekedar melantunkan kata-kata dengan mulut-mulut mereka, tapi tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati mereka. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Menampakkan apa yang ada pada mulut mereka, namun dalam hati mereka tidak membenarkan atau tidak dibenarkan pula dengan perbuatan atau amalannya. Allahul musta'an. Naam. Wal amru tsani, perkara yang kedua, bantahan yang kedua, annahum ghairu shadiqin hatta fi ma da'u. Nah, bahwasannya mereka pun tidak benar, tidak jujur. Nah, mereka tidak jujur hingga berkaitan masalah perkara yang mereka mengaku-ngaku. Mereka mengaku-ngaku apa tadi? Mereka mengaku-ngaku bahwasannya mereka berpegang teguh terhadap kebenaran yang datang kepada mereka, katanya. Annahum yu'minuna bih, bahwasanya mereka beriman dengannya, dengan kitab yang diturunkan kepada nabinya. Haitsu abadul ijl. Nah, ini perhatikan ini. Tidak jujurnya apa? Dari sisi justru malah mereka mengibadahi ijl. Nah, ijl itu berhala atau patung anak sapi itu. Diibadahi wa qatalul anbiya, dan bahkan dari sisi apa? Mereka membunuh para nabi. Wa qaluhum sami'na wa 'asayna, dan ucapan mereka juga sami'na wa 'asayna. Kami mendengar dan kami bermaksiat, bayangkan ini. Bukan sami'na wa ta'ana, tapi sami'na wa 'asayna. Kami mendengar kemudian kami bermaksiat. Allah musta'an. Wa adamu wafaihim bil mitsaq alladhi ukhidha 'alaihim, dan juga di antaranya adalah apa? Tidak adanya atau mereka tidak menepati janji yang telah diberikan kepada mereka. Mereka tidak menepati, tidak menyempurnakan, tidak menunaikan janji yang telah disepakati atau yang telah ditetapkan pada mereka. Wa hadza yatanawalu kulla ta'assubin matmumin, dan ini semuanya atau perkara ini yatanawal. Perkara ini mengandung atau mencakup seluruh ta'assub, seluruh sifat ta'assub fanatik matmum, fanatik yang tercela. An yaqulal insan, yaitu fanatik yang tercela ini, seseorang mengatakan ana la a'mal illa bima huwa fi madhhabi. Ini perhatikan ini. Aku tidak akan beramal kecuali yang ada pada madhabku saja. Atau madhab imami, atau yang ada pada madhab imamku saja. Pokoknya kalau imamku sudah mengatakan A, mengatakan B, syekhku sudah mengatakan C, seperti yang dilakukan oleh orang hizbiyun, wal'iyadzubillah. Kita saksikan bagaimana dari kalangan Luqmaniyun, para pengikut Luqman Ba'abduh dan teman-temannya, dan juga yang selainnya hizbiyun yang ada. Mereka mengatakan kalau seandainya syekh sudah mengatakan A, Syekh Rabi' bilang B, Syekh Rabi' bilang C, enggak bisa dibantah seakan-akan. Apakah mereka itu wahyu? Mereka bukan wahyu, barakallahu fikum. Mereka manusia biasa, keliru dan benar terkadang, barakallahu fikum. Apalagi kekeliruannya tetap diikutin. Ta'assub, fanatik yang buta, fanatik yang tercela, barakallahu fikum. Hati-hati. Kita lihat sini nasihat yang sangat bagus dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa hadza yatanawalu kulla ta'assubin matmumin. Yang seperti ini, penjelasan ini tadi mencakup seluruh sikap fanatik yang tercela. Seseorang mengatakan an yaqulal insan, mengatakan ana la a'malu illa bima huwa fi madhhabi. Aku tidak mau beramal, tidak mau mengerjakan amalan kecuali yang ada pada madhabku. Au madhhabi imami, atau yang ada pada madhab pemimpinku atau imamku. Li'annahu yajibu 'alal muslim an yattabi'al haqq. Dikarenakan wajib bagi seorang muslim untuk mengikuti kebenaran, bukan mengikuti madhab fulan wala alan, madhab imam fulan wala alan, tidak. Tapi wajib mengikuti kebenaran. Fi madhabihi aw fi ghairi madhabih. Baik yang ada pada madhabnya ataupun yang ada pada selain madhabnya. Oleh karena itu yang selamat tidak bermadhab. Dalam artian
Tidak mazhab maksudnya kita tidak ta'assub fanatik dengan imam tertentu. Namun kita senantiasa barakallahu fikum mengikuti jejak dan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau misalkan kita menilai atau memperhatikan, melihat artikel karangan misalkan atau pendapat Imam Ahmad barakallahu fikum atau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, kalau benar atau dalil ambil. Tapi kalau keliru dan menyelisih dari dalil kita tinggalkan barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat di sini. Kata beliau, li'annahu yajibu 'alal muslimi an yattabi'al haqqa fi madhhabihi aw fi ghairi madhhabihi ma'a imamihi aw ma'a ghairihi yaqbalul haqqa wa la yata'assab ta'assubal madmum. Perhatikan ini. Dikarenakan wajib seorang muslim untuk mengikuti kebenaran, baik yang ada pada madhabnya ataupun yang ada pada madhab yang lainnya, baik bersama imamnya ataupun bersama yang lainnya. Wajib dia menerima kebenaran, wala yata'assab ta'assubal madmum, hendaknya dia tidak ta'assub, tidak fanatik dengan sikap fanatik yang tercela. Barakallahu fikum wa hafizakumullah, dalam artian sandaran kita, patokan kita bukan guru kita, bukan syekh kita, bukan fatwa ulama, namun sandaran patokan kita adalah dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salafil ummah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallallahu azza wa jalla bi mannihi wa karamihi an yusabbitana 'alal kitabi was sunnah hatta nalqah innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.